Oke, kita ketemu kembali di channel ini dan kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman kita yang ini, yang intinya pertanyaannya itu adalah transponder itu apa, ya. Oke, dari itu silakan simak untuk Anda yang belum tahu, ya, baik itu pemula ataupun sudah lama menggeluti tapi belum terlalu paham tentang apa itu transponder. Nah, saya juga sebenarnya mengaku, ya, kalau transponder itu saya mengetahuinya pada saat saya menggunakan parabola. Sebelumnya saya menggunakan TV kabel, dan kali ini saya sudah mengetahui sedikit lah ya, saya tidak mengatakan semuanya saya tahu, tapi intinya saya sudah tahu sedikit ya tentang transponder. Oke, oleh sebab itu simak video ini. Nah, saat sekarang saya akan mencoba menjelaskan sesuai dengan pengetahuan yang saya ketahui, ya. Oke, transponder itu kalau saya istilahkan sendiri bahwa transponder merupakan suatu inputan dari frekuensi, simbol rate, dan juga polaritas. Ya, intinya ada 3 yang saya ketahui dalam penggunaan receiver parabola. Ya, entah kalau receiver yang DVB T2, saya belum tahu karena saya bukan pengguna DVB T2, saya pengguna DVB S2 atau receiver parabola. Kalau di parabola itu, di dunia parabola, untuk mendapatkan sebuah channel, misalnya ini channel Trans 7 HD, ini Trans 7 HD ya. Nih, nggak jelas ya. Saya turunkan nih, Trans 7 HD. Ini contoh saja ya. Trans 7 HD itu menggunakan transponder ini, yang berupa frekuensi. Ini frekuensinya. Ini polaritas. Ini simbol rate. Oke. Frekuensi itu untuk saat sekarang, entah kalau di masa depan, kalau saat sekarang frekuensi itu berupa angka-angka, ya. Kalau polaritas itu berupa polar, ya, horizontal dan vertikal. Kalau horizontal biasanya disingkat H, kalau vertikal disingkat V. Misalnya V itu yang nih, kayak yang ini. Ini MNC TV. Ya, MNC TV. Dia menggunakan polaritas vertikal, disingkat V. Selanjutnya simbol rate. Simbol rate-nya itu yang ini. Oke. Ini ada 2 macam cara mendapatkan transponder, baik itu dengan scan otomatis maupun scan manual. Untuk cara scan otomatis dan scan manual untuk di receiver parabola, saya simpan link videonya di deskripsi untuk panduannya ya. Oke, selanjutnya untuk mengetahui secara manual, biasanya ada updatean transponder atau updatean frekuensi dari sebuah channel TV. Itu ada 2 macam yang saya ketahui selama ini, yaitu mendapatkannya dari grup media sosial, misalnya Facebook, ya. Nah, yang satunya dengan updatean frekuensi atau updatean transponder itu biasanya saya lihat updateannya di linksat.com. Untuk tata caranya saya akan perlihatkan sebentar, tapi sebenarnya sudah saya buat tersendiri. Kalau ingin melihatnya bisa lihat videonya. Link videonya saya simpan di deskripsi lagi. Oke, setelah itu kalau kita sudah dapat, kita akan input biasanya. Inputannya itu misalnya ini kita ambil remote-nya, tekan menu. Kalau manual itu misalnya kita sudah dapat melalui media sosial ya, atau sudah kita lihat di linksat.com,
Lalu kita masukkan transporternya. Transporter itu biasanya disingkat dengan TP ya, atau transporter. Kita lihat TP-nya itu, kita masuk ke sini. Ini dia. Ini berupa frekuensi, simbol rate. Oh, simbol rate yang ini ya. Ini polaritas ya. Cara menambahkannya, misalnya kita kalau di receiver saya yang ini, yang saya pakai Optimo New yang Capition ya, menambahkan itu tombol hijau ya, tekan tombol hijau ya, akan muncul seperti ini. Saya ulang ya, saya tekan tombol hijau tadi, akan muncul seperti ini. Nah, di sini dia transporternya ya, berupa frekuensi, polaritas, atau di sini terbaca polarisasi. Selanjutnya ada simbol rate ya, frekuensinya itu yang tadi, yang ini biasanya di sebelah kiri, polaritasnya biasanya ada di tengah ya, simbol rate-nya biasanya di sebelah kanannya. Oke, misalnya saya mendapatkan frekuensi transporter yang ini 12397, kita tinggal input, tinggal tekan ya yang ini 12397, polaritasnya H, simbolnya ini 31.000 ya, kita tekan 31.000, tinggal tekan OK ya, kayak gitu. Karena ini sudah ada ya, jadi akan terbaca seperti ini. Oke, kalau gitu kita coba lihat langsung ya di internet tentang cara mendapatkan transporter, baik itu di grup Facebook atau di linksat.com. Oke, dan kita coba lihat secara langsung juga pengertian tentang transporter kalau ada. Oke, ini kalau di Facebook biasanya saya mendapatkan updatean transponder di forum satelit, dan untuk penjelasan tentang apa sih pengertian transponder menurut Wikipedia. Oke, jadi transponder itu di sini katanya transponder itu merupakan singkatan dari transmitter responder, yang bermakna sebuah perangkat otomatis yang menerima, memperkuat, dan mengirimkan sinyal dalam frekuensi tertentu. Nah, kalau di bahasa lebih simpelnya mungkin dengan istilah transponder itu saluran komunikasi satelit yang menghubungkan antara satelit, mungkin bisa dibilang repeaternya, dengan sebuah transmisi yang kita pakai, yaitu receiver, dan mengirimkannya kembali. Di sini kan memperkuat ya, memperkuat itu biasanya parabola mendapatkan sinyalnya dan mengirimkannya kembali, mengirimkan sinyal dan frekuensi tertentu ke receiver dan menuju ke layar TV ya, seperti itu. Dan oh ya, ternyata transponder itu bukan hanya ada di dunia parabola ya, tapi juga ada di dunia pelayaran. Ini katanya manfaatnya pelayaran, bantuan atau pertolongan pelayaran. Ini ada transponder yang namanya Racon ya, yang dikenal dengan radar. Di otomotif juga untuk menghitung waktu suatu putaran dalam perlombaan. Kalau di bawah air itu transponder sonar ya. Ini untuk kapal selam biasanya ya, atau ya pengiriman sinyal navigasi di bawah air. Dan kita coba lihat yang lainnya, ini tentang suara.com. Suara.com, apa itu transponder? Nah, di sini ternyata di pesawat juga ada ya, yang dipakai untuk pilot katanya. Ya. Selain itu istilah-istilah lainnya, ini saya coba ke forum satelit.com. Oke.
Ya, di sini katanya di forumsatelit.com kalau transponder itu atau TP singkatannya merupakan saluran komunikasi satelit disebut dengan istilah transponder ya. Nah, ini yang saya katakan tadi masing-masing merupakan receiver terpisah atau repeater ya. Jadi ada repeater dan ada repeater pengirim dan ada yang penerima yaitu receiver ya. Ini katanya dalam saluran televisi satelit biasanya dalam satu transponder berisikan data tentang frekuensi yang saya sebutkan tadi ya, simbol rate dan juga polarisasi atau polaritas. Dan kadang katanya satu transponder itu biasanya berisikan satu atau lebih channel TV ya. Misalnya, ntar ya kita lihat di linksat.com misalnya. Oke. Berikutnya, kalau menurut Satelit Mania, transponder itu merupakan singkatan dari transmitter responder ya, yang bermakna sebuah perangkat otomatis yang menerima, memperkuat, dan mengirim sinyal frekuensi tertentu. Jadi sama halnya dengan yang tadi ya, yang di Wikipedia. Nah, saya akan memperlihatkan caranya di linksat.com untuk melihat. Kita masuk ke linksat.com, lalu misalnya kita ke satelit yang ada di kawasan kita ya, yaitu Asia. Kita klik yang ini. Lalu coba kita cari, misalnya saat sekarang yang lagi kita pakai di Indonesia itu yang paling banyak yang pakai ya, itu satelit Telkom 4. Kita klik satelit Telkom 4. Dan di sini misalnya kita akan mencari transponder dari Antp. Nah, di Antp ini dia frekuensinya, ini polaritasnya atau polarisasinya, dan ini simbol rate-nya ya. Oke. Nah, yang tadi katanya dalam satu transponder itu biasanya ada beberapa channel TV. Nah, seperti ini. Ini satu transponder ya, berupa frekuensi, polarisasi, dan juga simbol rate-nya yang ini. Ini ada beberapa channel yang ada dalam sini, dalam satu transpondernya ya. Nih, Telkomsat juga. Oke. Untuk saat sekarang ya, saya rasa cukup sekian dulu untuk penjelasannya ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Anda yang belum terlalu paham atau mungkin sudah paham tapi ingin menambah pengetahuan tentang apa itu transponder. Ya, ini bagi saya juga ya. Pengetahuan bagi saya juga. Pokoknya kita semualah ya yang menonton video ini ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk video ini, untuk menambah wawasan Anda tentang dunia persatelitan parabola. Oke, untuk lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Untuk yang ingin mendapatkan wawasan-wawasan lainnya tentang dunia persatelitan parabola, televisi, dan juga mungkin peralatan-peralatan parabola yang saya ketahui, Anda bisa subscribe channel ini, aktifkan notifikasi loncengnya, like, dan share ya. Dan kita ketemu di video yang lainnya.